yang membara ya. Jadi Ibu minta anak Ibu untuk berdiri semuanya sayang. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik, silakan duduk kembali. Kita absen dulu ya, siapa yang nggak datang hari ini? Ada yang nggak datang? Tidak ada. Si Alfa nggak datang di hari ini. Oke. Berarti hari ini tidak ada yang tidak hadir ya. Ya Bu. Bagaimana kabar anak-anak Ibu hari ini? Sehat, Bu. Nah, kalau Ibu tanya kabar, kalian harus menjawab Alhamdulillah, luar biasa, yes, yes, mantap. Coba, bagaimana kabar anak Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, yes, yes, mantap. Oke, mantap, luar biasa. Kasih tepuk tangan. Oke, jadi seperti yang sudah Ibu sampaikan, pada pertemuan terakhir kita akan membahas tentang apa itu AI? Artificial Intelligence ya. Jadi tujuan dalam pembelajaran hari ini adalah anak-anak Ibu semuanya itu diminta untuk mengetahui apa sih AI itu, ya kan? Kemudian kalian juga diminta untuk mengetahui pengimplementasian. Kemudian nih kira-kira AI ini kita kerjanya di mana sih? Ya kan? Kemudian bagaimana kolaborasi antara manusia dengan AI? Baik, sebelum Ibu menuju ke materi pembahasan, Ibu mau nanya dulu deh. Ada yang pernah pakai ChatGPT belum? Pernah. Ada yang pernah pakai Gemini? Pernah. Terus ada yang pernah pakai apa lagi? Yang sejenisnya? Cici. Cici? Cici itu apa? Untuk bertanya. Untuk bertanya sama seperti ChatGPT. dan juga Gemini. Itu adalah salah satu contoh aplikasi AI. Oke, mantap. Berarti udah ada nih gambarannya Ibu. Ngarahinnya kemana? Bahwasanya kalian sudah pernah menggunakan yang namanya AI. Oke. Jadi, pada pertemuan hari ini kita akan lebih fokus dan mendalami
Teknologi, benar. Apa lagi? Ada yang tahu? Ada yang tahu nih? Jadi selain robot, selain teknologi, dia juga bisa kita melihat apa ya? Kalau di kehidupan sehari-hari itu algoritma. AI itu berkaitan dengan algoritma. Pernah dengar nggak atau pernah lihat nggak sih kalian di TikTok atau sosial media lain melihat ada robot yang bisa cuci piring, ada robot yang bisa membantu kegiatan-kegiatan manusia bekerja di pabrik, kemudian bisa dia membersihkan lantai. Pernah lihat nggak? Pernah. Jadi semakin kesini ternyata AI ini semakin menguasai kita sebagai manusia atau manusia yang menguasai AI? Yang buat AI siapa? Manusia. Terus masa manusia dikuasai AI? Kemungkinan nggak nih kalau misalnya ibu sebagai guru akan digantikan dengan AI? Kenapa? Karena makin canggih. Tapi yang mengarahkan siapa? Yang buat AI ini siapa? Manusia. Terus kalau misalnya manusia digantikan dengan AI, yang melanjutkan pergerakan teknologi pada AI siapa? Nggak ada kan? Berarti tetap saja manusia tidak bisa diganti. Seperti itu. Jadi kita sebagai manusia tidak akan pernah digantikan oleh AI. AI ini memang dia bisa mengerjakan apa-apa saja yang kita perintahkan, tapi AI tidak punya hati, tidak punya perasaan. Cobalah ada kamu robot di depan ya kan, ada robot jalan, dia nendang kita, minta maaf nggak? Enggak. Terus kalau semisal kita tendang, marah nggak? Enggak. Nggak ada robot marah-marah sama kita, kecuali si tuannya atau si pembuat AI ini dia menginstruksikan bahwasannya dia memiliki sensor untuk apabila kamu ditendang maka kamu akan mengamuk. Pernah ini lagi viralnya nih, robot dianya main bola. Pernah lihat nggak di FYP-nya? Pernah. Dia main bola, ini bola di sini. Robotnya ke sana, nyapa pemirsa pula dulu. Iya kan? Iya, Bu. Kenapa? Karena dia ternyata AI ini tidak sesempurna manusia. Sekalipun manusia membuat sesempurna apapun, tetap saja yang namanya robot adalah robot. Oke, Ibu mau nanya dong sama siapa ya? Sama Ruben. Ruben, AI apa yang pernah kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari? HP? Di HP apa? Nggak tahu, nggak ada. Bu. Belum ada. Robot? Belum. Kalau dari video-video yang kamu lihat, ada nggak? Ada, Bu. Apa itu? Robot. Robot apa? Robot jaga masakan. Robot jaga masakan? Kayak apa itu, Bu? Pelayan. Oh, pelayan. Nah, ternyata robot bisa jadi pelayan. Terus gimana cara kerjanya dia? Nabrak-nabrak nggak, Ben? Enggak, Bu. Dia kerja dengan baik. Iya. Berarti sesuai dengan instruksinya. Oke, baik, kita akan mulai ke materi pada hari ini, guys. Ibu ini bersemangat nih, karena ternyata kita di semua nih anak-anak ibu, bahkan seluruh guru yang ada di sekolah kita ini, semuanya udah pernah pakai AI. Nih. Mengenal kecerdasan artifisial atau yang biasa kita kenal AI atau bahasa Indonesianya kecerdasan buatan. Namanya kecerdasan buatan berarti dia yang buat siapa? Manusia
dan kolaborasi. Nih, apa itu kecerdasan artifisial? Definisi AI. Yang pertama, mesin meniru kecerdasan manusia. Manusia yang membuat, memberi instruksi, yang menciptakan. Hingga jadilah dia mesin-mesin teknologi sesuai dengan perintah dari manusia. Kemudian, mampu belajar, bernalar dan memecahkan masalah, membuat keputusan secara otonom. Evolusi AI. Nih, pada awal adanya AI ini hanyalah berbasis aturan atau simbolis. Jadi dia sesuai dengan aturan aja. Kalau misalnya AI ini dibuat hanya untuk mendeteksi suara binatang, maka dia hanya bisa mendeteksi suara binatang. Nggak bisa dia mendeteksi suara kita sebagai manusia. Kemudian pada tahap tengah disebut dengan machine learning atau algoritma data. Ini kita mulai memasukkan data-data untuk membuat AI. Jadi dia sesuai dengan instruksi data yang kita masukkan. Selanjutnya yang terakhir adalah modern atau deep learning, di mana dia sudah termasuk jaringan saraf. Oke. Di mana deep learning ini seperti robot-robot yang persis seperti manusia. Dia sudah menggunakan jaringan saraf. Apabila kita sentuh seperti ini, nah, dia akan merasakan sentuhan yang kita berikan. Tapi tetap saja dia sesuai dengan instruksi. Yang ketiga adalah AI versus otomatisasi, di mana otomatisasi mengulang tugas terprogram. AI belajar dan beradaptasi dari data, kemudian menangani kompleksitas dan ketidakpastian. Kita lanjut, di sini ada klasifikasi AI berdasarkan kemampuan. Ada 3. Ibu mah sebutnya aniagiasi ya. Aniagiasi biar gampang kita ingatnya. Di mana? ANI, Artificial Narrow Intelligence. Di mana AI ini khusus, seperti yang Ibu bilang, dia hanya mengikuti sesuai instruksi atau satu aturan. Betul. Kemudian fokus pada tugas tunggal. Berarti cuma satu. Contohnya di sini ada asisten suara, filter spam, dan sistem rekomendasi. Ini contohnya nih. Kemudian ada yang kedua lagi, yaitu Artificial General Intelligence, yaitu AI setingkat manusia, tapi ini belum terrealisasi penuh. Contohnya dia bisa belajar mandiri, memecahkan masalah secara kompleks. Ini kita sudah berada di sini nih sekarang. Tapi nih dia belum terrealisasi penuh, masih setengahnya. Yang ketiga ada si Artificial Super Intelligence, namanya juga super ya, anak ibu. Jadi dia nih melebihi kemampuan manusia. Ini adalah potensi masa depan yang sudah dirancang atau dibayang-bayang oleh ilmuwan. Penemuan ilmu ilmiah baru, manajemen global optimal. Selanjutnya ada klasifikasi AI berdasarkan fungsionalitasnya. Yang pertama, ada reaktif mesin AI. Dia tidak perlu menggunakan memori dan dia tugasnya spesifik. Contohnya IBM, Deep Blue atau catur. Ada yang pernah main game catur? Cowok-cowok main game catur enggak? Nah, itu salah satu contoh. Kemudian limited memory AI. Ingat kejadian lampau, membuat keputusan dari pengalaman. Contohnya ada ChatGPT, kendaraan otonom. Nah, ini Bu yakin banget nih. Seluruhnya kalian pasti pernah pakai ChatGPT, jujur. Ya, Ibu juga pernah soalnya. Selanjutnya ada theory of mind
AI, memahami emosi dan pemikiran. Nah, ini nih yang belum terlaksana nih. Selanjutnya ada self-aware AI, sadar diri, emosi sendiri, memiliki kesadaran. Nah, ini dia yang tadi yang kita masuk ke C, dimana dia adalah AI masa depan. Kemudian kita masuk ke karakteristik utama AI, yaitu yang pertama ada belajar dari data, adaptif dan terus meningkat, algoritma dan model prediktif, otonomi. Dimana belajar dari data yaitu semakin banyak data diproses, semakin cerdas dan akurat kemampuannya. Ibu pernah bilang, ya Ruben, Ibu pernah bilang waktu itu, kalau kita mau membuat sebuah sistem atau aplikasi sensor dan sebagainya, kita memerlukan yang namanya data. Semakin banyak data yang kita masukkan, maka hasilnya semakin akurat. Gitu. Selanjutnya ada adaptif dan terus meningkat, berkemampuan belajar dari kesalahan dan mengoptimalkan kinerja berkelanjutan. Oke, sebelum kita memasuki komponen penting dalam sistem AI, ngantuk nggak? Enggak, Bu. Tidak ngantuk, yakin? Tidak, Bu. Ibu aja yang ngantuk kalau itu. Soalnya Ibu udah bersemangat nih mau ngasih kalian apa namanya? Ice breaking. Nah, ice breakingnya gampang, kalian duduk aja di kursi. Tapi silakan kalian pikirkan tanpa disebutkan satu nama buah. Satu nama buah. Sudah? Sudah. Oke, semua udah ya kepikiran buah apa ya? Nah, ketika Ibu menyebutkan nama buah tersebut, silahkan yang merasa memikirkan buah yang Ibu sebutkan, kalian berdiri. Oke? Oke, Bu. Kemudian yang berdiri itu silahkan salah satunya kalian sebutkan buah yang lain. Nah, nama buah yang disebut sama temannya silahkan berdiri. Yang sudah menyebut silahkan duduk kembali. Paham? Paham, Bu. Paham. Oke. Sudah dipikirkan ya? Sudah, Bu. Oke. Mangga. Kalian pikirkan mangga deh. Ya udah ganti. Enggak enak. Pisang. Ini buah apa ini? Oh, coba Ibu aku lagi nih. Rambutan. Ini buah apa yang dipikirin ya? Buat jadi Ibu yang mikir nih. Oh, Ibu tahu nih. Matoa. Iya kan, satu. Silakan kalian sebutkan satu nama binatang. Binatang buah. Apel. Iya, itu jadinya. Oke. Zarau, coba sebutkan satu nama buah. Jeruk. Ini kayaknya akan habis MBG. Buahnya jeruk. Oke. Zaratul, silakan sebutkan satu nama buah. Pir. Tidak. Nggak ada yang makan pir. Oke, gantian April, sebutkan satu nama buah. Semangka. Warni. Yang lain dulu. Boleh. Silakan nanti sebutkan satu nama buah. Langsung aja yang mau sebutkan kursi Ibu ya. Eton, ganti. Apel. Tetot. Lemon. Tetot. Sebenarnya apa yang dipikirin mereka ya? Ayo Armi, berpikir keras kita Armi. Manggis. Langsung sebutkan. Berarti yang lain sebutkan buah apa lagi? Wah lama nih. Yuk durasi. Ya Allah. Buah duku. Tunggu. Nggak ada. Durian. Oh, Ezi, silakan Ezi. Alpukat.
Buaya kelengkeng. Kelengkeng. Nggak kalian mikirin buah apa sih? Aku jadi penasaran. Melon. Melon. Nggak ada. Oh. King. Apa man? Ayo man, waktu terus berjalan. Wanaga. Wanaga. Siapa namanya nih? Acaccia. Oke aman? Oke aman ya aman? Go. Nggak apa-apa. Buah apa sih ya? Winnie. Tidak ada. Pikirkan lagi. Kelapa. Bapak ya. Ini terakhir ya. Alpukat. Bukan udah. Manggis bu. Manggis ada? Ya. Nah ibu mau nanya deh, kelompok 3 ini pikiran buah apa sih? Tadi mah buah apa? Cherry bu. Jauh banget. Sampai Rizky. Kiwi. Lah tadi tidak ada. Aduh, dia kurang konsentrasi. Bagaimana kalau kita yel-yel ini? Konsentrasi dimulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Konsentrasi dimulai itu ya. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 5, tepuk 1, 2, 3, 1, start. Berarti kita lanjutkan ke PPT, kita lanjut ke laptop. Kita lanjut ke laptop. Oke, mantap. Yang berikutnya adalah komponen penting dalam sistem AI. Ini kita mengingat pembelajaran yang sudah lalu ya. Tadi apa tuh hardware? Perangkat keras bu. Oke, mantap. Naila apa itu software? Perangkat lunak. Arni, apa bahasa Inggrisnya perangkat keras? Apa bahasa Inggrisnya perangkat keras? Hardware. Oke. Ya, komponen penting dalam sistem AI yaitu adalah hardware atau perangkat keras. Yang kedua adalah perangkat lunak yang disebut dengan software. Kemudian adalah framework dan library. Yang keempat adalah infrastruktur data. Di mana hardware fondasi fisik untuk pemrosesan data AI intensif. Tahu ya gambaran hardware ya? Berarti dia dalam bentuk fisik. Kalau softwarenya berarti dia dalam bentuk Aplikasi. program. Mesin dalamnya program. Oke, selanjutnya framework dan library, lingkungan pengembangan infrastruktur untuk membangun model AI. Yang selanjutnya adalah infrastruktur data, kumpulan data besar sebagai bahan bakar pelatihan AI. Semakin banyak data, semakin akurat. Ini ada contoh AI dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang namanya asisten atau kita sebut dengan chatbot. Ya, pertama Siri, kedua adalah Google Assistant, yang ketiga ada Alexa. Ada yang pernah pakai aplikasi ketiga ini enggak? Siri, Google Assistant itu biasanya sering kita gunakan. Kemudian mesin pencari ada Perplexity atau Gemini Search. Yang ketiga ada perbaikan tata bahasa ada Grammarly dan WordTools.
berbayar, jadi nggak ibu rekomendasikan. Ya. Kemudian ada pembuatan gambar Midjourney atau DALL-E 3. Nah, kemudian ada pembuatan musik. Nah, di pembuatan musik ini bagi anak-anak ibu yang pengen jadi pemusik atau penyanyi, ya, bisa kita buat dari sini. Kita ketikin aja, kita pengen musiknya kayak mana, genrenya kayak mana nih, bisa kita buat di sini ya. Kemudian AI di bidang industri dan profesi. Ada produksi editing dan video, penelitian dan analisis data, aplikasi dan pemrograman, manajemen proyek, dan ada rekrutmen dan SDM. Nah, ini dia. Note hari ini. AI bukan sekedar alat, melainkan mitra strategis yang mengubah cara kita bekerja dan berinovasi di setiap sektor. Ya. Kemudian mari kita mengenal profesi di bidang ini. Nah, Bu, nanti kalau misalnya kami lulus dari sini, Bu, kami mau ngambil jurusannya TI, Bu. Kami nanti kerjanya di mana, Bu? Nih, pertama ada data scientist, analisis, statistik, visualisasi data, pemodelan. Tuh. Kemudian, Bu, selain itu apa lagi, Bu? Ini ada machine learning engineer, yaitu di bagian merancang, membangun, dan mengimplementasi. Selanjutnya ada AI ethicist, memastikan pengembangan dan penggunaan AI yang etis dan adil. Prompt engineer, merancang perintah efektif untuk AI, generasi, dan LLM. Prompt itu ngapain, Nak? Kata-kata perintah. Contohnya apa? Ketika kita menggunakan ChatGPT, ya kan? Kita pasti kalau mau mengerjakan tugas RPL misalnya tentang algoritma, buatkan saya materi tentang pembelajaran algoritma pada jurusan rekayasa perangkat lunak yang simpel dan mudah dipahami. Itu salah satu prompt. Bisa nggak kita buat sendiri, Bi? Bisa. Bisa nggak kita perjualbelikan, Bi? Bisa. Kenapa? Karena tidak semua orang memiliki pemikiran yang teknologi. Jadi bisa tuh, jadi besok-besok kalian yang punya pemikiran menemukan prompt baru, nah, dan jual. Lumayan ya, duit. Selanjutnya kolaborasi manusia dan AI. Mengapa kolaborasi penting? Menggabungkan kreativitas dan intuisi manusia dengan kecepatan dan analisis data AI untuk menyelesaikan tugas kompleks dan mencapai hasil yang lebih unggul. Sebenarnya manusia dengan AI itu berdampingan. Apabila kita dibantu dengan AI, kita merasa terbantu, pekerjaan kita lebih ringan. Betul nggak? Betul. Contohnya ada ChatGPT, ya kan? AI sebagai asisten cerdas. Akurat nggak nih? Akurat. Bahkan nanti kalau misalnya kalian disuruh mengerjakan tugas, mesti kalian nanyanya di ChatGPT atau di Gemini. Bener nggak? Benar. Kemudian meningkatkan efisiensi dan kreativitas. Tantangan dalam berkolaborasi perlunya validasi hasil AI, pemahaman keterbatasan alat, serta pemilihan tools yang tepat untuk memastikan kolaborasi yang efektif dan etis. Nih, AI dalam desain kreatif dan penyuntingan, ada desain grafis, penyuntingan tulisan, sintesis suara. Oke, AI untuk penelitian dan pemrograman, ada penelitian dan analisis data, ada pemrograman nih berkaitan dengan mata pelajaran kita, ya. Kemudian, nih AI sebagai otak kedua mitra cerdas yang memperkuat kapasitas intelektual kita dalam setiap tugas teknis. Ini mengintegrasikan AI dalam pembelajaran, mode pembelajaran kepada dalam AI. Ini akan kita ketahui dasarnya saja. Kemudian ada metode pengajaran berbasis AI, pendekatan pembelajaran mendalam dengan bantuan AI, mempersiapkan peserta didik untuk masa depan AI. Jadi kita mau nggak mau kita harus siap, nah. Kita harus siap berdampingan, bahkan bisa dibilang kita akan tinggal dengan yang namanya AI. Sekarang yang kita
lihat negara mana? Jepang, betul? Betul. Cina, betul? Betul. Kedua, ini adalah negara maju yang sudah menginjak masa digital 5.0. Kalau kita nih Indonesia itu masih 4. Sekarang Jepang dan Cina sudah sampai di 5. Bahkan anak-anak SD, SMP mereka sudah menggunakan AI, sudah menciptakan AI. Oke. Nah, sudah di akhir pertemuan penyampaian materi kita pada siang hari ini. Sekarang Ibu izinkan anak-anak Ibu dalam satu kelompok ambil 2 handphone kalian, kemudian pilih salah satu aplikasi AI, boleh ChatGPT, boleh Gemini, kemudian boleh ChatGPT yang lain, kemudian kalian bantu jelaskan ke teman-temannya, ya. Oke, kelompok sini boleh ambil dulu HP-nya, ambil 2 ya, satu kelompok 2 ya. Cepat. Oke, kelompok belakang, kelompok Nabila. Selanjutnya kelompok Halifah. Oke, selanjutnya kelompok April. Oke, coba dari tim asisten AI, mesin pencari, perbaikan tata bahasa, pembuatan gambar, dan pembuatan musik. Dari contoh-contoh aplikasi ini, coba kalian coba salah satunya dari aplikasi ini, satu aja. Yuk, Bu, kami mau coba ini deh, Bu, Perplexity. Boleh, silakan dicoba. Kemudian nanti setelah selesai dan berhasil, kalian presentasikan di tempatnya masing-masing. Kemudian kami akan mendengarkan apa sih sebenarnya aplikasi ini, untuk apa sih dia, bagaimana lah hasilnya. Boleh? Kerjasama ya. Yang mana? Yang mana sih ya? Coba pakai yang Grammarly. Kemudian kalian tes di situ menggunakan bahasa yang asal-asalan. Misal kayak hari ini teman-teman dan juga saya pergi ke sebuah tempat di mana nanti dia akan otomatis memberi tanda pada kata-kata yang salah, yang tidak sesuai dengan KBBI. Kan teman-teman itu harusnya teman. Kemarin, kalau kemarin benernya kemarin atau kemarin? Kemarin. Nah, itu akan otomatis diperbaiki. Kita dikasih tahu ini loh yang salah. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mencoba. Mau di zoom lagi? Nggak kelihatan tak? Ini. Nih. Sudah dapat? Sepertinya kelompoknya yang depan ini sudah dapat nih. Pakai apa kalian? Gemini, boleh. Mau ini pakai apa? Mencari, oke. Ini rata-rata dia ini ya web AI. Jadi carinya di web, jangan di Play Store. Carinya di web, jangan di Play Store ya.
Playstore nanti penuh pula memori kalian. Ada ribet, kasih dulu ada. Oh iya, apa dia? Kompleksiti. Nah, apa yang kamu temui? Saya pertama sapa kamu menggunakan bahasa Inggris. Saya chatkan untuk dia pertama menggunakan bahasa Inggris. Cuma saya suruh ubah ke bahasa Indonesia. Oke. Baru diubahnya. Baru dia pakai bahasa Indonesia. Iya. Oke, mantap. Nanti presentasi sama teman-teman ya. Ini udah dapat nih, kelompok depan nih satu nih. Oke, satu lagi. Kelompok Arman, udah dapat Arman? Udah dapat? Iya, kelompok satu aja. Waktu terus berjalan, ibu hanya memberi waktu 5 menit saja. Kita suruh ke Sudah ada? Oke, coba angkat tangan kelompok yang sudah berhasil mencoba. Yang sudah berhasil mencoba, angkat tangannya. Angkat tanganmu, Segi. Oke, ada 2 kelompok ya. Oke, karena waktunya sudah melebihi batas yang ibu kasih. Jadi 2 kelompok ini akan membantu kita untuk menjelaskan aplikasi WebAI apa yang mereka gunakan dan apa hasilnya. Oke, dari kelompok Ruben, silakan berdiri Ruben. Bantu ibu menjelaskan ke teman-teman. Oh, mau ditemenin? Oh ya udah boleh, silakan. Harus banget ya, ditemenin banget ini. Ada apa teman-temannya boleh? Iya. Ada ke teman-teman yang mana nih? Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan sedikit tentang AI yang kami pilih. Oke. Yang kami pilih adalah mesin pencari yaitu Perplexity. Oke. Apa yang kalian dapatkan dari Perplexity? Di Perplexity kita bisa bertanya-tanya tentang apapun itu. Oke, terus? Atau bisa juga mengubah foto menjadi stiker atau sesuai keinginan. Oke, berarti kita butuh apa tuh untuk mengubah itu? Butuh prompt. Oke. Kasih tepuk tangan untuk selanjutnya kelompok Widya. Boleh berdiri sambil berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini juga berpasangan ya. Aplikasi yang kami ambil yaitu Gemini. Dari aplikasi Gemini, kami memberikan instruksi menggunakan bahasa Inggris untuk membuat foto, yaitu foto seseorang yang berada di Honda membuat seperti miniatur. Oke. Dan ia memberikan mengubah foto tersebut dengan sangat bagus atau jernih. Boleh lihat hasilnya? Oh iya, bagus ya dia ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok Widya. Silakan duduk kembali. Jadi itu adalah 2 contoh web AI yang bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi ingat ya, ibu kasih warning, bukan warning lah, apa ya? Bukan, yang peringatan kasar kali. Seperti nasihat asik kepada kalian bahwasanya ingat manusia tidak akan pernah bisa digantikan oleh atau robot. Karena manusia memiliki
belajar yang berkaitan tentang AI. Apa aja tadi kita kalau misalnya lulus dari sini, kita bisa jadi apa? Membuat Promi kita apain? Kita jual. Mantap, mau jual-jual cepat kalian ya. Kemudian AI juga bisa sebagai produksi video, kemudian penelitian. Oke, ada beberapa komponen penting dalam AI. Yang pertama ada ketiga ada oke, baik. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Nah, sebelum Ibu menutup, bagaimana menurut anak-anak Ibu pembelajaran pada hari ini? Bagus. Berarti Ibu berhasil nih ngajarnya. Berarti kalian semangat. Oke, berarti hari ini senang ya menerima pelajaran Ibu ya. Ikhlas ya. Luar biasa. Oke, mari kita membudidayakan AI agar kita kedepannya tidak kaget. Tapi kita harus ingat satu hal yang seperti Ibu bilang, AI tidak akan bisa menggantikan manusia. Ya, baik. Mungkin hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada siang hari ini. Anak-anak Ibu boleh semuanya berkemas? Oke, sudah. Sebelum kita menutup pertemuan hari ini, marilah kita berdoa untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Berdoa